Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat sehat semuanya. Saya dari kelompok 4, mewakili kelompok 4, akan memaparkan materi yang akan kita bawakan, yaitu hadis tentang penyakit menular adalah sebuah takdir dan kehendak Allah. Baik, kepada para teman-teman audiens yang telah hadir, terima kasih atas partisipasinya. Langsung kami mulai saja untuk mempersingkat waktu. Akan dibacakan oleh saya sendiri langsung dari materi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Abdullah ibnu Muhammad, hadatsana Hisham ibnu Yusuf, akhbarana Ma'mar aniz Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safar wala hamah. Faqala a'rabi ya Rasulullah fama balul ibili takunu fi ramri ka'annaha kahaziba'u fayukhalituhal ba'irul ajrabu fayujribuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman a'dal awal. Terjemahannya yaitu menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa atau penyakit penular dan tidak ada sofar atau kesialan di bulan sofar dan tidak juga hama, burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis mencampurinya kemudian menjadikannya berkudis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya akan dipaparkan atau disampaikan langsung oleh Kang Muhammad Anas. Saya persilahkan kepadanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syarah hadis, kata hammah adalah bentuk plural dari kata hawam, yang berarti bintang, yang berbisa, binatang berbisa, atau dikatakan juga binatang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Zubair bin Bakar menyebutkan bahwasannya orang Arab pada masa jahiliyah mengatakan, apabila ada seorang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hamah, yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya. Seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Apabila telah dibalaskan dendamnya, ia akan pergi. Jika tidak, maka ia tetap tinggal. Sedangkan Al-Qafaz berkata, hamah adalah seekor burung malam, yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai bertanda kesialan. Jika hinggap di rumah seseorang, maka dia akan berkata, celakalah aku atau salah satu penghuni rumah. Maka maksud kalimat la hammatan dalam hadis adalah tidak ada pertanda kesialan dengan adanya burung hantu dan sejenisnya. Selanjutnya, Ki. Hadis ini menceritakan seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lainnya yang berkudis, karena dahulu orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular yang menjadi penyebab penyakit kudis.
yang menimpa unta sehat ini merupakan waham jahiliyah. Mereka akan membuat mereka merupakan waham jahiliyah. Mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat, maka akan membuat mereka sakit. Namun syariat menafikan hal tersebut. Maka ketika orang Baduy bertanya pada Nabi Muhammad SAW, menjawab, siapakah yang pertama kali menularkannya? Ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan jelas kesimpulannya. Dari mana datangnya penyakit kudis kepada yang menularkannya? Jika jawabannya dari unta lain, maka akan menjadi rangkaian mata rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu. Begitulah sesungguhnya yang melakukan itu semua dialah Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bang Heri, Kang Muhammad Anas yang telah membarakan materinya. Selanjutnya yaitu ada Kang Fadil. Kang Muhammad Fadilur Rahman, Khalilur Rahman ada. Fadil. Ada. Oke, siap. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Al-Mukarram Kang Haji Muhammad Fadil Khalilur Rahman. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, baik, saya akan melanjutkan pemateri yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang di dekatnya. Dahulu orang-orang jahiliyah menyangka penyakit menular terjadi karena sendirinya. Dengan hadis ini, Nabi membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan itu adalah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini, Rasulullah mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat Allah yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Next, Ki. Tolong, Ki, slide-nya. Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Kang Muhammad Fadil yang telah memaparkan materinya, yang telah menyampaikan materinya, dan semua materi yang kami sampaikan telah selesai. Mungkin sampai di situ materi yang kami sampaikan. Dan kesimpulannya adalah bahwa semua penyakit itu atas izin Allah. Menular atau tidaknya itu kehendak Allah. Jadi tidak ada yang namanya menular. Kalau ada yang namanya menular, siapa yang menularkan pertama kali? Dan yang pertama itu siapa yang menularkannya? Dan yang menularkannya itu siapa yang menularkannya? Jadi jika memang menular itu akan terus menjadi sebuah mata rantai yang tak terputus. Jadi jika berpindahnya penyakit itu pasti atas izin Allah. Dan semua yang terjadi tentunya atas izin Allah juga.
Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan atas pertemuan dan pelajaran yang kita dapatkan hari ini bersama-sama. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari audiens semua yang telah mengikuti pertemuan ini dengan giat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.